Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu materinya unsur, senyawa, dan campuran. Oke, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, kita akan ice breaking dulu, oke? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video ini kita akan menemukan klasifikasi materi, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Apa sebenarnya unsur, senyawa, dan campuran? Simak video berikut ini. Dapur merupakan tempat yang digunakan untuk memasak. Namun, dapur juga menjadi tempat yang menarik untuk mengamati jenis-jenis materi. Nah, di dapur terdapat beberapa bahan-bahan makanan seperti gula, garam, asam cuka, minyak goreng, sayuran, dan buah-buahan. Dalam bahan tersebut terkandung senyawa kimia. Semua benda yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Namun, bila kita kaji lebih mendalam, zat tunggal dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa bagian terkecil dari unsur yaitu atom. Banyak sekali unsur yang ada di alam dan dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan air gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Nah, kita sudah tahu bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, kamu dapat menjelaskan bahwa senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih suatu senyawa. Masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Bagaimana senyawa kimia dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses percampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Setelah mengenal unsur dan senyawa, kita akan berkenalan dengan campuran. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu susu coklat. Nah, ada juga air sungai, udara batuan, garam rodium, dan paduan logam. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, ataupun kopi. Nah, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen merupakan larutan tersusun atas pelarut dan zat terlarut. Misalnya seperti larutan gula, larutan garam, ataupun sirup.
Berbeda dengan campuran homogen, salah satu contoh campuran hidrogen yaitu campuran pasir dan air. Campuran hidrogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran hidrogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Bagaimana? Apakah kamu sudah jelas dengan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Untuk lebih jelasnya, kamu bisa memperhatikan tabel yang menunjukkan perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Setelah kita mengetahui apa saja pengertian dari unsur, senyawa, dan campuran, selanjutnya kita akan melakukan praktikum dari materi kita hari ini. Oke, simak videonya baik-baik. Baiklah, di sini kita akan mempraktikkan bagaimana reaksi dari campuran hidrogen dan campuran homogen. Oke, mari kita simak. Nah, di sini sudah ada air, gula, garam, kopi, dan minyak. Nah, yang pertama kita akan mencampurkan garam dan air. Nah, selanjutnya kita akan campurkan gula dengan air. Selanjutnya air dengan minyak. Dan yang terakhir air dengan kopi. Oke, dari keempat unsur yang sudah kita gabungkan tadi, kita akan melihat reaksi dari garam dan air. Nah, di sini terlihat bahwa garam dan air dia terlihat menyatu. Nah, berarti dua zat yang menyatu, dia disebut dengan campuran homogen. Nah, selanjutnya campuran dari gula dan air. Nah, di sini juga terlihat dia menyatukan. Jadi, gula dan air dia disebut campuran homogen. Nah, selanjutnya campuran dari air dan minyak. Nah, adik-adik sudah bisa melihat bagaimana reaksi dari minyak dan air. Dia tidak bisa menyatu. Walaupun kita sudah dia tidak menyatu. Oke? Nah, jadi ini disebut dengan campuran hidrogen karena dia dua zat yang digabungkan tetapi masih bisa dipisah. Nah, selanjutnya kopi dan air. Kalau kopi digabungkan dengan air, dia akan menyatu. Tetapi kalau dia didiamkan dari campuran air dan kopi ini, dia disebut dengan campuran hidrogen.